Bukan rahmat ngaceng-ngaceng seperti katanya kakek tua ini, bukan. Itu sing rabi pertama itu siapa? Yang pertama kali nikah siapa? Sing pertama kacer itu siapa? Yesus. Gusti Allah dhewe. Gusti Allah dhewe mbiyen dhewe play. Dhewe ngomong. Mau dalam Quran ini kata bangala nafsihir rahmah. Dewean kok mau waduh aku ngajeng beli gula misalnya ngono. Gak lanang loh, neng Gusti Allah gak lanang loh, bukan ngajeng berarti kan lanang kan. Neng ngomong itu apa sih ngajeng? Nah, ngajengnya Gusti Allah itu rahmah. Aku kok sayang toh. Le gendeng wong iki. Tangsil asisil tewel. Tangsil asisil tewel. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Bayya'alal alqani bayrat manfat. Turun rakyat di Malang, umat Islam di Malang turun. Insya Allah kalau misalkan ada jadwal, saya siap turun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul liman ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslim, subscriber channel Benteng Akidah, Jamaah Waqif Tahfidz Hadis, anggota IDIS Indonesia dan orang tua asuh dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang Yai Mim yang selama berbulan-bulan saya melihat dan mengikuti, artinya sekilas-sekilas saja, tidak mau membahas tentang persoalan tersebut. Kenapa? Satu, di awal saya sudah merasa tidak nyaman dengan kata-kata Yai Mim. Yai atau kiai itu identik dengan seorang tokoh agama yang ngerti agama, fakih dan lain sebagainya. Itu satu sisi. Kenapa saya merasa tidak nyaman? Karena dia adalah orang yang tidak bisa menjaga muru'ah sebagai seorang mukmin. Harga diri dan martabat seorang mukmin dengan video-videonya yang kontroversi dan lain sebagainya. Itu di awal. Dan tadi saya menyampaikan satu pesan kepada salah satu tokoh di Malang. Saya tanya, bagaimana hari ini Yai Mim ini menghina Al-Quran? Ini sudah menghina terhadap adanya ajaran keislaman, satu kitab yang paling diutamakan oleh umat Islam. Maka ketika kita flashback kembali kepada zamannya Ahok, ketika Ahok ini menyampaikan satu pesan, interpretasi, pemaknaan, penjabaran terhadap Al-Quran, ini dituntut secara habis-habisan. Kemudian dijebloskan ke dalam penjara sebagai penista agama. Alhamdulillah. Dan saya tidak mau umat kemudian melihat, oh ini tidak ada tendensi politik, nggak ada kepentingan politik. Lalu Yai Mim ini dibiarkan, tidak dilaporkan. Yai Mim ini tidak dituntut. Maka al-afu, para guru, para kiai, para habaib, di Malang, dimanapun Anda berada di sekitarnya. Meskipun ini bukan hanya tanggung jawab seorang mukmin di Malang saja. Dari pengacauan-pengacauan yang dilakukan oleh si Mim kakek tua ini. Tapi paling tidak, ini teritorial Anda. Lokasi wilayah-wilayah Malang. Umat Islam di Malang. Coba, ayo kita jaga bersama-sama agama ini supaya tidak dikira oleh umat awam bagaimana, oh ini nggak ada kepentingan politiknya, jadi dibiarkan. Tuntut semuanya. Ketika kita diam dengan persoalan ini lalu dianggap kebenaran. Lalu ketika diam dengan persoalan ini akan banyak Yai Mim yang lain. Kakek-kakek tua yang tidak tahu adab yang lain akan muncul di media sosial. Dan sayangnya ketika ini dibiarkan, dia mulai berkelit menyampaikan penafsiran semacam ini. Detik-detik Yai Mim menghina nama Tuhan. Pokoknya nang Gusti Allah kayak wong yang napa no. Gusti Allah itu maha ngeten lho. Dulu dia itu sendirian. Sampai ada kata Ibnu Arabi mengatakan bahwa Allah itu mohon maaf ya. Mohon maaf saya mau terpaksa mengatakan karena tidak ada istilah yang lain. Gusti Allah itu maha kaceren, Bu. Maaf loh. Kenapa? Dulu dia itu sendirian, namanya Ahad. Dewe mlempe terus kaceren muni ngene, kata ala nafsihir rahmah. Aku ini mencintai lo, menyayangi lo. Nah, terus bareng ngono Ibnu Arabi ngomong Gusti Allah maha bingung al-muqis. Nah, bingung kan?
Terus terakhir, Gusti Allah Maha Gila lo. Gendeng nemaki. Dia mengatakan bahwasannya naudzubillah, Allah ini katanya kaceran, alafu. Mohon maaf, ini tidak pantas. Untuk mencontohkan saja saya tidak pantas. Tapi ini adalah satu hal penting yang harus kita tekankan kembali lagi. Turun rakyat di Malang. Umat Islam di Malang turun. Insya Allah kalau misalkan ada jadwal, saya siap turun. Ini agama, ini harga diri umat Islam. Harga diri warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Apapun alasannya, apapun latar belakangnya, kita harus tuntut dia. Misalkan maaf, ketika ditanya, kenapa Anda tidak bereaksi terhadap Mama Gufron? Mama Gufron itu orang gila. Itu gila itu. Jadi orang awam pun tahu bahwasanya Mama Gufron itu gila. Jelas, secara psikologis dia terganggu. Buat apa menuntut orang gila? Gitu. Kalau misalkan ada Kiai Marzuki Mustamar, itu adalah rasis-rasis yang tidak perlu kita angkat. Artinya cukup sekali dua kali sajalah, tidak perlu terus-menerus seperti itu. Tidak sampai menistakan agama seperti Kiai Marzuki Mustamar. Nah, ini adalah satu hal yang nyata di depan mata. Ada seorang kakek tua, dia orang terpelajar, dia adalah orang mantan dosen, lalu berbicara seperti ini, merubah Al-Quran sebagaimana dalam video ini. Tangsil asisil tewel. Tangsil asisil tewel. Lalu apakah kita diam? Ya kita yang gila kalau begitu. Tidak bisa melihat mana orang yang serius, mana yang tidak. Al-Quran saja mengajarkan ketika ada orang yang menista agama atau melecehkan agama, kurang lebihnya, atau membuat parodi-parodi yang kemudian menurunkan derajat martabat dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wala in saltahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Mereka lalu mengatakan, saya hanya bersenda gurau, saya hanya bercanda. Saya hanya menyampaikan seperti ini, tapi saya sudah menyampaikan maaf di sebelumnya. Maaf ya, Allah ini kaceran, mohon maaf. Allah ini, tapi dia menyampaikan maaf. Dia ragu-ragu untuk menistakan agama. Dia takut dengan apa yang menjadi konsekuensinya. Tapi ketika ditanya, meskipun orang tersebut mengatakan maaf, saya hanya bercanda, Allah menyampaikan dengan tegas di dalam Al-Quran kelanjutannya, Qul abillah wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Enggak, kamu ini sudah menista agama. Kamu meremehkan agama. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Sudah, enggak usah basa-basi lagi. Kamu sudah menjadi kufur setelah kamu menjadi iman. Saudara kaum muslimin, subscribe channel Banyak Akidah dimanapun Anda berada. Orang menghina Islam itu kategorinya ada dua. Ada yang secara terang-terangan, ada yang secara tidak terang-terangan. Yang terang-terangan ini jelas-jelas dia pembenci Islam. Pasti. Dia mengolok-ngolok Allah dengan kata-kata seperti yang disampaikan Yaimim ini. Ini pasti. Kemudian ada orang yang menista agama secara tidak langsung. Kelompok-kelompok liberal. Kenapa? Karena dasarnya dia takut untuk taat kepada Allah. Dia tidak bisa menerapkan apa yang menjadi konsekuensi orang yang beriman. Yaitu taat kepada Allah, menghindari larang-larangannya. Ini ada dua kategori. Nah, Yaimim ini terang-terangan menghina Islam. Lalu apakah masih kita diam? Lalu sekarang dia klarifikasi. Artinya mengatakan bahwa saya tidak menghina Islam. Ini ada tafsir begini. Saya lihat orang ini kacau. Di satu sisi dia mencari validasi sosial atau viralitas supaya namanya dikenal dan lain sebagainya dengan gaya-gaya frontal di depan publik semacam ini. Perlu sekali ini ditertibkan. Mohon perhatiannya kepada MUI Malang, perhatikan ini. Kapolres Malang, semuanya harap ini diperhatikan baik-baik. Orang yang mengaku Islam tapi gaya hidupnya, kelakuannya bertabrakan dengan Islam, bahkan menghina kepada Islam. Makanya saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, ini adalah pelajaran bahwa ketika kita belajar agama jangan sepotong-sepotong. Ketika belajar ayat, jangan potong-sepotong. Seperti Yaimim ini. Seperti Yaimim kakek tua ini. Mengatakan bahwasanya, kata ba'ala nafsihir rahmah, Allah dengan dirinya mempunyai rasa cinta, keceran atau apapun. Kemudian, maaf, kata-kata ngacengan. Kata-kata kotor dan bejat dilabelkan, ditempelkan, disandingkan dengan nama yang paling agung dan yang paling mulia dalam hidup ini. Astaghfirullahaladzim. Mau penafsiran seperti apapun, ini tidak bisa. Maka, pelajaran yang perlu saya tegaskan tadi di awal. Sebagaimana ayat yang saya baca dengan jelas dan tuntas. Tidak memotong-motong ayat kemudian apalagi menafsirkan sendiri. Yaitu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul liman ma fis samawati wal ard, qul lillahi kataba ala nafsihir rahmah. Allah menetapkan rahmat atas dirinya sendiri kepada diri sendiri. Artinya apa? Allah sendiri yang menentukan rahmat. Bukan paksaan, bukan tuntutan, bukan permintaan dari makhluknya. Tidak. Itu maksudnya yang dimaksud oleh Yaimim ini, katanya rahmah, muncul kasih sayang, lalu kemudian dia sendiri akhirnya melampiaskan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad. Kurang lebihnya begitu, Nur Muhammad dan lain sebagainya. Ini fatal, ini bodoh.
biadab kalau seperti ini menafsirkan Al-Quran sesuka-sukanya. Dan di dalam tafsirnya ada Al-Qurtubi, ada Jalalain dan sebagainya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan penjabaran tentang ayat ini. Sebagaimana hadis akhrajahu Muslim an Salman. Qala Rasulullah SAW, innallaha khalaqa yauma khalaqas samawati wal ard mi'ata rahmah. Hadis ini panjang. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, Allah menciptakan satu hal yang namanya rahmat atau kasih sayang. Dan cabang-cabang kasih sayang ini kemudian salah satunya ditetapkan kepada ibu. Seorang ibu kepada anaknya. Hayawaniyah kepada anak-anaknya. Kasih sayang kepada satu sama lain. Ini satu saja. Lalu disempurnakan nanti ketika hari kiamat. فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ. Ketika hari kiamat sudah tiba, maka rahmat ini akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan rahmat ngaceng-ngaceng seperti katanya kakek tua ini, bukan. Dan ayat yang sepadan dengan apa yang saya sampaikan, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Ini ayat yang ditafsirkan sesuka hatinya, seenak perutnya kakek tua tadi. Coba perhatikan, kalau kita mau main kiasan atau analogi, berarti rahmah yang dimiliki ibunya Yaimim itu ngacengan atau pengen kumpul kebo dengan Yaimim, dengan anaknya sendiri, dengan Anda kakek tua ini. Ini perhatikan. Kalau misalkan Anda tafsirkan seperti itu, dengan kata-kata maaf ya, meskipun Yaimim itu mengulang-ulangi, maaf dulu kemudian melecehkan nama Allah. Sekarang saya katakan, maaf ya Yaimim, ibu Anda itu sebenarnya lon. Itu perhatikan, Anda tidak sakit hati nggak? Sakit hati. Meskipun saya ulangi, awali dengan kata-kata maaf. Orang akan melihat saya menghina ibu Anda. Kenapa saya katakan ibu Anda adalah lon? Karena ibu Anda mempunyai rahmah, kasih sayang kepada Anda. Lalu ditafsirkan sebagai kata-kata ngacengan. Maka kelanjutan dari ayat tersebut, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang yang kelak akan menjadi susah, orang yang kelak akan menjadi menyesal luar biasa. Dia rugi seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Dia adalah orang yang tidak beriman. Sebagaimana Yaimim ini, tolong ini diproses. Orang Malang, silahkan semuanya Anda bergerak turun ke jalan. Tuntut ini semuanya sampai Yaimim dijebloskan ke dalam penjara dan diadili seadil-adilnya. Untuk menjaga izzil Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan umat Islam semuanya seluruhnya. Dan saya berpesan, tidak cukup ini diselesaikan di atas materai Rp10.000. Oke, baik. Allah Subhanahu wa mempunyai rahmat, tapi rahmat Allah tidak berlaku bagi siapa yang menolak iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan secara terus terang membangkang semacam ini. Semoga bermanfaat. Sebarkan video ini seluas-luasnya supaya segera ditegakkan hukum, supaya tidak merembet dan ditiru oleh orang-orang sinting-sinting yang lain yang akan muncul setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa 25 November kita melanjutkan pembangunan 6 kelas untuk santri, di mana kita sudah membuat beberapa gambar-gambarnya, dan hari ini kita akan menyampaikan beberapa progres. Saya akan menyampaikan progres tentang pembangunan untuk 6 kelas bagi para santri. Kita akan melanjutkan pembangunan ini nanti insya Allah ketika semuanya sudah stabil. Sementara ini ada renovasi pemasangan atap karena musim hujan, dan supaya bisa dimanfaatkan ditempati dulu. Dan insya Allah ini di bulan depan sudah diusahakan sudah bisa ditempati dengan maksimal dengan baik. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh wakif tahfidz hadis, jamaah hadis Indonesia dimanapun berada, orang tua asuh, dan insya Allah kita akan selalu berusaha memaksimalkan dakwah ini, dan bersama-sama kita menjelang pembangunan, pembebasan lahan, dan juga untuk kaderisasi pemimpin muslim Indonesia. Mari niatkan infak dan sedekah Anda li'a'la'i kalimatillah untuk meninggikan agama Allah. Al-Fakir Muhammad Fahim Mawardi mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza, barakallahu fiik.